pelajaran dimulai. Sebagaimana biasa, mari kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik atas lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, Bapak pimpin langsung doanya. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Nah, sebagaimana biasa, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan melihat kehadiran siswa anak-anak semua dulu. Kira-kira karena ini hari pertama anak-anak masuk sekolah, apakah ada yang tidak masuk? Ya, kalau kemarin siapa itu? Wirawan tidak masuk, kenapa? Kenapa tidak masuk? Oh, tidak ada informasi? Ya, berarti kamu tampak sana. Terus hari ini gimana? Hah? Arya lagi tidak masuk? Berarti tidak ada informasi lewat WA grup. Jadi itu juga namanya tanpa keterangan. Nah, Bapak harapkan pada anak-anak yang lain, kalau misalnya anak-anak tidak masuk, tolong kasih informasi, berikan masukan atau lewat WA sampaikan alasannya tidak masuk apa. Ya, dan hari ini satu orang yang tidak hadir. Baik, karena satu orang yang tidak masuk, sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Ya, tapi sebelum pelajaran dimulai, seperti mana biasa, ya, ada beberapa hal atau pesan yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak karena mengingat situasi dan kondisi sekarang ini sudah semakin sulit. Jadi Bapak harapkan anak-anak semangat belajarnya jangan sampai menurun. Ya, apalagi melihat dari latar belakang ekonomi dan lain sebagainya. Lalu nanti ke depan tidak anak-anak yang semangat memperbaiki kondisi rumah atau kondisi ekonomi, ya siapa lagi? Nah, kalau di sini Bapak dengar informasi yang mungkin dari keluarganya ada yang ibunya sudah terpisah, kemudian bapaknya kerjanya serabutan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Bapak memberikan pesan kepada anak-anak, mari kita belajar dengan baik. Melalui pendidikan ini, mudah-mudahan anak-anak bisa merubah nasib, merubah kondisi menjadi lebih baik. Karena apa? Kalau tidak anak-anak semangat sendiri untuk memperbaiki kondisi ekonomi anak-anak, akan semakin susah nanti. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak sampaikan kepada anak-anak, mari semangat belajar. Apapun yang diberikan oleh guru, apapun yang diajarkan oleh guru, itu merupakan bekal untuk masa depan. Ya, sudah bisa dipahami dulu? Nah, baik, kalau sudah dipahami, untuk selanjutnya pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, mungkin dalam kehidupan sehari-hari anak pernah mengamati, melihat, atau mungkin secara tidak langsung menemukan, seperti misalnya buah delima. Ya, kalau kita lihat buah delimanya itu bentuknya seperti apa. Kemudian kalau anak-anak mungkin pergi ke suatu tempat, atau mungkin di rumah anak-anak kayak pelihara lebah itu ya. Ada yang di rumah pelihara lebah? Ada nggak? Kalau mungkin orang di desa-desa itu ada yang pelihara lebah di rumahnya. Kemudian kalau kita buka di rumahnya tuh, tempatnya itu sudah ada bentuk-bentuk tertentu. Nah, salah satu bentuk yang mungkin anak-anak bisa lihat di sana adalah segi banyak beraturan. Ya. Itu tanpa disadari alam sudah bisa mempersiapkan yang namanya bangun segi banyak beraturan. Ini Bapak akan jelaskan tentang segi banyak beraturan. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, mari kita saksikan atau perhatikan video pembelajaran hari ini. Kemudian nanti sambil
memperhatikan itu, Bapak akan berikan beberapa tugas. Baik itu tugas kelompok untuk menilai apakah anak serius belajar atau tidak. Kemudian nanti ada tugas mandiri. Nah, bagaimana prosesnya itu? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selanjutnya, pernahkah kamu melihat bentuk seperti 1 dan 2? Carilah bentuk-bentuk itu di sekelilingmu. Berikut adalah contoh benda yang berbentuk segi 8, segi 6, dan segi 4. Untuk yang pertama yaitu segi 8, contohnya pada jam dinding, kemudian segi 6, contohnya pada sarang lebah. Selanjutnya, contoh segi 4, yaitu papan untuk rambu penyeberangan atau rambu lalu lintas. Berikut membuat segi 6 beraturan dan segi 12 beraturan. Untuk yang pertama kita akan membuat segi 6 beraturan. Dari sebuah persegi dibuat menjadi bentuk segitiga. Selanjutnya lipat menjadi 2 bagian, di mana panjang sisinya sama panjang dan sudutnya membentuk 60 derajat. Setelah itu tinggal dipotong. Ini penjelasan video tadi bahwa segi banyak beraturan, seperti contoh masing-masing sisi mempunyai ukuran yang sama dan mempunyai sudut atau besar sudut yang sama. Jadi yang dimaksud dengan segi banyak beraturan adalah bangun yang memiliki sisi yang sama dan sudut yang sama, atau bangun yang memiliki ukuran yang sama. Kalau misalnya Bapak ambil contoh segi 3 sama kaki, apakah itu termasuk segi banyak beraturan? Apa segi banyak beraturan? Tidak. Kenapa tidak? Karena ketiga sisinya tidak berukuran sama. Begitu juga dengan sudutnya. Kalau contoh Bapak tulis begini. Bapak tulis begini aja. Ini namanya segi 3 sama kan? Jelas yang sama ini dan ini. Yang ini tidak. Ya, jadi dari ketiga sisi ini tidak mempunyai ukuran yang sama. Begitu juga dengan sudutnya. Oleh karena itu, bangun segi 3 sama kaki bukan termasuk segi banyak beraturan. Bisa dipahami? Ya, oleh karena itu, segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang memiliki ukuran sisi dan sudut yang sama. Bisa dipahami? Ya, misalnya sekarang. Misalnya segi 3 sama sisi. Kemudian ada persegi. Kalau persegi berarti semua sisinya sama, sudutnya sama. Kemudian segi 5 beraturan. Apa termasuk segi banyak beraturan? Ya? Ya. Kemudian ada segi 6. Kemudian ada segi 8. Kemudian ada segi 12. Bisa dipahami? Baik, kalau sudah. Nah, sekarang dari penjelasan video tadi, mari kita bersama-sama kerjakan sesuai dengan tugas yang sudah Bapak berikan. Yang pertama adalah tugas kelompok. Sekarang itu dijawab. Ya, buat lipatannya. Membuat lipatan dulu sesuai dengan dulu di soal kelompok. Kemudian kita mengukur sekarang sama teman-temannya. Kira-kira berapa sisinya, berapa sudutnya. Nah, kalau nanti anak-anak tidak membawa busur belajar, untuk mengukur besar sudutnya bisa menggunakan rumus ini. Tinggal menghitung berapa sisinya. Kalau sisinya 6, ya, itu perhatikan kanan lain. Kalau sisinya 6, berarti N diganti dengan 6, dikurangi 2, dikalikan dengan 180. Itu untuk menghitung itu apa? Semua sudut. Nah, sekarang untuk mengukur
satu buah sudutnya itu nanti dibagi ada berapa sudut pada bangun datar itu. Kalau misalnya ada 4, harus dibagi 4. Kalau ada 6, dibagi 6. Kalau ada 12, dibagi 12. Sudah? Bisa dipahami? Kalau sudah, silakan anak-anak kerjakan tugas kelompok itu sambil mempraktekkan cara membuat segi banyak beraturan. Sudah? Silakan. Mungkin anak-anak berhadapan nomor yang sudah Bapak bagikan. Mari buatnya. Kamu mungkin menghadap ke sana. Ini ada berapa lembar? Kamu menghadap sini. Kamu menghadap ke sana. Ini sudah? Tugasnya itu kamu menghadap ke sana. Ini sudah? Tugasnya. Kemudian kalau segi 6, dan ini segi 8. Ya. Silakan dikerjakan dulu. Difungsikan. Yang pertama, dilihat dulu. Kamu bisa mengamati kalau segi kerja itu punya berapa sisi. Segitiga. Segitiga sama sisi berarti ketiga. Ini namanya. Sekarang silakan kelompok ini untuk mempresentasikan lesson hasil dari kerja kelompoknya. Itu yang mewakili dari kelompok ini untuk membacakan hasil kerja kelompok RKP-nya. Silakan membacakan dulu. Soal yang nomor 1. Nah, 1080 derajat. Ya, sudah. Ya, terima kasih Widi. Ya. Nah. Sudah. Nah, dari apa yang disampaikan oleh kelompoknya Widi, setelah Bapak nilai, ini hasilnya sudah cukup memuaskan. Ya, terima kasih kepada Widi sudah mengerjakan tugas ini dengan baik. Kemudian jawabannya sudah benar. Untuk itu memberikan tepuk tangan untuk Bapak Widi. Silakan semuanya. Ya, sekali lagi yang semangat, berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok yang lain. Berarti kelompok yang pertama ada 4 orang. Karena nilainya benar, hasil kerjanya bagus, Bapak akan berikan nilai tambahan. Ini ada nilai plusnya. Kemudian bagi kelompok yang lain silakan, masih ada kesempatan 2 kelompok lagi yang tercepat. Siapa yang tercepat kemudian hasilnya benar, Bapak akan diberikan nilai tambahan. Ya, setelah dari semua kelompok tampil ke depan untuk menyampaikan hasilnya, jadi dari hasil yang anak-anak kerjakan itu bisa disimpulkan bahwa segi banyak beraturan adalah, jawab tidak? Segi banyak beraturan adalah, iya, terus, iya. Coba diulang sekali lagi. Bangun yang mempunyai sisi yang sama dan sudut yang sama. Apakah semua bangun datar itu disebut dengan bangun?
Segi banyak beraturan? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Okta? Iya, karena sisi-sisinya tidak sama dan besar sudutnya pun berbeda. Nah, itulah sebabnya maka selain bangun yang memiliki sisi dan sudut yang sama itu bukan segi banyak beraturan. Baik, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini itu nanti bisa bermanfaat, bisa berguna untuk di kemudian hari atau nanti bisa bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Utama nanti misalnya apa? Tukang buat foto, kemudian apa namanya bangunan. Di sanalah pentingnya bangun segi banyak beraturan. Bisa dimanfaatkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pemirang, ada tugas yang Bapak berikan untuk masing-masing anak atau tugas pribadi. Untuk itu, tugasnya akan Bapak berikan. Silakan nanti isi nama sendiri-sendiri. Ini keluar masuk ya. Silakan diisi nama. Apa yang sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya, kumpulkan dari bangku barat dulu. Kumpulkan. Ya, bangku berikutnya kembali ke dulu. Sudah berisi nama? Sudah semua berisi nama? Silakan kembali ke tempat duduk dulu. Kalau sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk. Benten. Ya. Ada yang belum? Ada yang belum ngumpul? Baik, karena sudah semua yang ngumpul, maka dari pembelajaran pada pagi hari ini, materinya adalah segi banyak beraturan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan segi banyak beraturan? Coba ya. Yang dimaksud dengan segi banyak beraturan adalah ya bangun yang memiliki sisi yang sama dan besar sudut yang sama. Jenis-jenisnya diantaranya apa saja? Segi persegi pertama, apa lagi? Segi 6, segi 5, segi 3 sama? Terus apa lagi? Segi 8. Hah? Ada segi 9? Segi 12. Itulah yang dimaksud dengan segi banyak beraturan. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini sudah langsung duduk. Baik, sudah prinsip. Nah, kemudian Bapak ada yang perlu ditanya. Dari apa yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini, ada enggak yang anak-anak merasa senang? Pada saat apa kamu merasa senang? Coba, ada salah satu. Present, ya. Pada saat kerja kelompok. Kemudian ada lagi. Ada enggak? Pada saat gimana kamu merasa senang? Grace? Pada saat mengerjakan? Hah? Pada saat mengerjakan? Ya, pada saat mengerjakan RAPD. Kenapa demikian? Karena kita langsung mempraktikkan cara membuat
kemudian mengukur segi banyak beraturan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ada? Ya, kalau tidak, nanti tugas di rumah untuk lebih jelasnya nanti lihat di halaman berapa tuh? Di halaman berapa? Tugas atau latihan di buku paketnya. Halaman berapa? Halaman bacanya mana? Di halaman mana? Halaman berapa? Ya, di halaman 100. Ya, di halaman 67 di bagian bawah. Ya, itu nanti tugas di rumah. Di halaman 67 tugasnya yang berada di dalam. Baik, demikian penjelasan materi lebih banyak peraturan. Dan sebelum Bapak akhiri atau sebelum Bapak tutup, mari kita berucap syukur dulu karena sudah bisa mengikuti pelajaran atau bisa menerima pelajaran dengan baik. Mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari pada hari ini bisa bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kegiatan pada pagi hari ini kita tutup dengan doa. Ya. Doa Bapak pimpin dan langsung berdoa mulai. Doa selesai. Baik, silakan